Saya tetap menyarankan agar BI tetap tidak perlu menaikkan suku bunganya sampai daya beli masyarakat kita itu normal, yaitu pertumbuhannya 5,0%. Pertumbuhan daya beli kita ini kan masih 4%-an. Dan berikutnya adalah topik ini sebetulnya sering kita diskusikan, dan ini mengenai krisis ekonomi global terjadi September 2022 ini. Ini tandanya. Nah, jadi kita tahu bahwa semenjak pandemi hingga perang Ukraina itu terjadi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia, inflasi melanda seluruh dunia secara global, dan ini justru kapan pandemi berakhir masih belum jelas juga. Kemudian kapan perang Ukraina dan Rusia berakhir itu juga belum jelas, sehingga tentunya setiap negara harus mempunyai langkah-langkah antisipatif sehingga hal yang bersifat pengaruh global ini bisa diantisipasi begitu. Tentunya banyak hal yang harus dilakukan PR bagi kita sebagai bangsa ya, untuk bisa menghadapi dan meminimalisir dampak yang terjadi dari pandemi, kemudian perang Rusia Ukraina dan sebagainya, sehingga kita mempunyai ketahanan. Silakan Bang Matnur untuk menyampaikan opininya. Ya, saya kira peringatan Bill Gates ini cukup menarik, dan ini kan orang yang termasuk orang 3 besar terkaya ya, mau 5 besar lah, 5 besar terkaya dunia ini yang ngomong nih, Bill Gates ya. Dan Bill Gates ini adalah memang terkenal dengan prediksi-prediksinya, termasuk dialah yang memprediksi COVID juga. Kira-kira 3 tahun sebelum munculnya COVID 2019 dia memprediksi ini. Ya, jadi komentar atau prediksinya Bill Gates ini bukan omong kosong, dia punya data. Meskipun dia terkenal irit datanya gitu. Yang dia sampaikan tadi kan penjelasannya common sense saja. Bahwa dia melihat satu fenomena global, ini bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga. Jadi para bank sentral ini ingin mengatasi inflasi, tapi mereka dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga yang naik ini berharap uang-uang yang ada di masyarakat ini masuk ke perbankan, dan kemudian likuiditas di pasaran menjadi tidak berlebih, dan akhirnya inflasi turun. Tetapi menaikkan suku bunga di situasi pertumbuhan ekonomi masih rendah, ini sangat berbahaya. Dan itulah kenapa kita menyarankan kepada Bank Indonesia dan juga bank-bank lain di seluruh dunia, bank sentralnya seluruh dunia, untuk jangan terburu-buru menaikkan suku bunga. Karena kenaikan suku bunga ini ya, ini berdampak sangat signifikan dalam penurunan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi saya adalah memang ada beberapa pengamat ya, para ekonom mengatakan kalau kita tidak segera menaikkan suku bunga, maka nanti capital asing ini akan flight out, akan keluar, sehingga menghit nilai tukar kita. Saya katakan tidak perlu khawatir. BI sudah biasa melakukan triple interventions. Begitu suku bunga, sebegitu sun yang dimiliki asing dilepas, maka BI yang langsung intervensi, BI yang beli itu sun asingnya itu. Ya, ketika BI yang beli, maka BI sedang melakukan 2 hal. Yang pertama, dia menstabilkan, melakukan operasi pasar spot dolar, dia dia intervensi sehingga kurs itu tidak begitu bergejolak. Yang kedua, dia mengakumulasi sun yang tadi dimiliki oleh asing, kan sekarang dimiliki oleh BI. Kan itu akan menguatkan operasi moneternya BI, dan juga akan membuat ketergantungan kita terhadap aliran modal asing menjadi berkurang. Itu kan satu hal yang bagus. Daripada kita menaikkan suku bunga dengan harapan orang-orang asing ini nggak usah keluar, karena di sini keuntungannya lebih banyak gitu. Jadi
kebijakan BI masa lalu itu adalah dia selalu menjaga spread, menjaga jarak antara suku bunga di Amerika dengan suku bunga di kita. Supaya apa? Supaya dengan spread yang cukup tinggi, orang-orang asing itu melihat Indonesia tetap menarik untuk berinvestasi daripada dia balikin investasinya ke Amerika atau ke Uni Eropa, lebih baik diinvestasi di Indonesia karena spreadnya terlalu terjaga, untungnya selalu bagus. Nah, itu pendekatan BI masa lalu. Dan pendekatan itu terbukti menjadi beban buat pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena yang akan membayar bunganya kan gini kita. Seluruh pelaku domestik kan. Nah, oleh karena itu saya katakan nggak usah takut dengan capital outflow. Ya, dalam arti kita tetap merencanakannya secara bertahap ya, tidak secara besar. Jadi biarkan saja para spekulan-spekulan yang ingin mencari untung besar ini lari. Sehingga yang tetap di kita adalah investor-investor asing yang memang mereka melihat Indonesia sebagai negara yang punya prospek di masa depan. Dan jumlah mereka memang nggak banyak. Tapi mereka adalah investor yang serius. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, dengan menyatakan ini kita bukan berarti anti investasi asing, tidak. Jadi kami hanya mewaspadai para spekulan, para pemain profit taking yang ingin memanfaatkan ketakutan policy makers di Indonesia dengan takut mereka keluar, dia menggunakan kemudian kebijakannya bersuku bunga selalu tinggi, akhirnya jadi membebankan domestik kita. Nggak perlu khawatir. Makanya saya tetap berargumen, saya tetap menyarankan agar BI tetap tidak perlu menaikkan suku bunganya sampai daya beli masyarakat kita itu normal, yaitu pertumbuhannya 5,0%. Pertumbuhan daya beli kita ini kan masih 4%-an, masih di bawah. Nah, ini yang saya katakan bahwa prediksinya Bill Gates ini prediksi yang cukup serius, dan kalau melihat dari trajektorinya, krisis ekonomi global ini sedang terjadi on progress, dan resesi global ini akan terlihat tanda-tanda yang nyatanya di bulan September 2022 ini. Kenapa saya katakan di bulan September? Artinya sekarang kan di bulan Juli ya, Agustus, September, 2 bulan lagi. Kenapa? Pertama, perang Ukraina dengan Rusia ini diprediksi tidak akan selesai dalam waktu dekat. Bahkan perang ini akan mengalami eskalasi 2 bulan ke depan. Karena perlengkapan persenjataan dari Uni Eropa dan Amerika ini sudah tiba. Sudah mulai tiba di Ukraina, bos. Jadi 2 bulan ke depan yang direncanakan bantuan senjata itu akan betul-betul full hadir di Ukraina, dan pertempuran Ukraina dengan Rusia ini akan semakin sengit. Begitu pertempurannya akan semakin sengit, ini akan melakukan ekspansi ke negara lain, termasuk negara Polandia yang memang sudah diingatkan oleh Rusia, karena Polandia ini yang menjadi hubnya Ukraina untuk mendapatkan persenjataan dari Uni Eropa dan Amerika. Polandia ini mungkin akan menjadi sasaran berikutnya ketika perang ini mengalami eskalasi. Jadi ini di bulan September ini kalau dari prediksi perang ini akan semakin memanas. Begitu perang ini semakin memanas dan melebar, begitu juga sanksi ekonomi terhadap Rusia akan semakin kuat, dan dengan begitu mendistrupsi ekspornya Rusia yang dibutuhkan oleh dunia, diantaranya adalah minyak, gas alam ya, dan juga berbagai industri-industri dasar lainnya. Nah, dengan begitu harga minyak ya terutama akan naik lagi ke level yang sangat tidak kita harapkan, unprecedented level. Dengan harga minyak yang semakin naik ini, berbagai negara akan mengalami kolaps seperti halnya Sri Lanka. Ya, setidaknya ada 60 negara yang tercatat ini akan mengalami kolaps apabila harga minyak ini semakin tidak terbendung. Nah, inilah trajektorinya yang kemudian kita prediksi ya, mungkin ini harus direkam, harus kita simpan rekaman ini, bahwa kita memprediksi di bulan September lah, bahkan bisa jadi lebih cepat juga, tanda-tanda nyatanya terjadi resesi global yang begitu luas terjadi di seluruh dunia. Nanti akan kita lihat negara mana yang mampu bertahan mengatasi krisis ekonomi ini. Tentunya kita akan memprediksi banyak negara-negara yang gagal. Artinya terjadi chaos, permasalahan kenaikan harga tidak bisa diselesaikan, selain saling protes,
dan pemerintahan negara itu juga tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak mempersiapkan diri ketahanan pangan dan ketahanan energinya dengan lebih baik. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari luar. Padahal di kondisi yang resesi begitu tidak ada negara yang akan memberikan bantuan karena semua negara memiliki persoalan domestiknya masing-masing. Saya tidak ingin memberikan satu kalimat yang pesimistik, tetapi kalau melihat trajektorinya seperti ini dan juga respon policymakers di seluruh dunia juga terlihatnya homogen, yaitu mereka hanya mengandalkan bantuan dari luar, tidak mempersiapkan ketahanan energi dengan baik. Menurut saya hanya 2 atau 3 negara ya yang cukup serius menangani ketahanan pangannya. Yang pertama adalah Rusia, karena dia sudah memprediksi ini akan terjadi. Dia sudah memprediksi akan diberikan sanksi. Makanya Rusia itu sudah negara yang paling hebat menurut saya, yang paling kuat dalam membangun ketahanan pangan dan energinya. Bahkan mereka juga telah memprediksi bahwa mereka tidak boleh tergantung sama yang namanya negara lain, termasuk dari Uni Eropa. Dan mereka berhasil. Yang kedua, China. China juga sudah mulai sadar, mereka mengurangi ketergantungan energinya. Ya, mereka memproduksi batu bara terbesar. Mereka produksi batu bara terbesar sekarang, bro. Dan mereka juga mengembangkan secara serius sumber daya angin dan sumber daya terbarukan dari dalam negerinya sendiri. Karena dengan begitu mereka tahu, begitu mereka belajar dari Rusia, mereka diembargo sama sekali oleh berbagai negara, bagaimana caranya mereka bisa tetap hidup selain dengan ketahanan, kemandirian ekonomi, kemandirian pangan dan energi. Yang ketiga adalah Korea Utara. Korea Utara ini juga mempersiapkan ketahanan energi secara serius. Nah, selebihnya itu tidak ada yang membangun ketahanan pangan dan energi secara serius, bro. Begitu mereka ada shortage, kekurangan pangan, mereka impor. Ya, mereka membeli dari luar. Nah, itu semua akan membuat mereka akan masuk menjadi negara yang punya potensi menjadi negara gagal saat resesi global ini terjadi. Kita berdoa Indonesia tidak mengalami trajektori yang sama, makanya kita sudah mulai katakan di jauh-jauh hari. Bahkan kita ingin ingatkan bahwa kalau para pendukung pemerintah mengatakan tidak mungkin kita akan sama mengalami krisis karena kita kuat bla bla bla. Saya katakan kalimat itu kalimat sombong. Ya, yang ada adalah kita mempersiapkan diri. Manakala ini benar-benar terjadi, kita sudah membangun ketahanan pangan, ketahanan energi dengan lebih baik. Demikian, bro. Saya kira cukup ya, bro. Oke, baik. Saya kira sudah cukup panjang lebar ya, sudah sangat jelas dan ini menjadi catatan penting juga bahwa persiapan menghadapi krisis ini dengan segala bentuknya ya. Apakah krisis pangan, krisis energi, dan sebagainya yang ditimbulkan dari krisis global ini, semoga kita bisa menghadapinya. Dan tentunya pemangku kebijakan harus aware, bisa benar-benar memilih pos-pos anggaran secara tepat ya untuk kegiatan yang lebih prioritas dan produktif begitu. Yang intinya adalah untuk mesejahterakan masyarakat sehingga masyarakat terlepas atau meminimalisir dampak ya, dampak krisis ekonomi global pada masyarakat. Ya mungkin itu saja untuk jangan salah arah kali ini. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan pantengin terus, simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Saya kembalikan kepada Bang Mustafa. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matur atas pencerahannya ya tadi tentang ekonomi ya yang cukup mengkhawatirkan ya, atau harus lebih berhati-hati Bang ya, kita sebagai sebuah bangsa, karena Sri Lanka sudah jadi negara gagal karena ekonominya. Saya baca juga kondisi yang sama juga mulai terjadi di Zimbabwe ya, Afrika Selatan ya, salah. Nah ini makanya belum lagi perang Rusia Ukraina yang masih terus terjadi. Di dunia ini sedang dibayangi banyak ketidakpastian dan mengarah beberapa sudah chaos ya, terjadi chaos. Kita berharap sama-sama Indonesia
harus lebih tadi setuju berhati-hatilah melangkah agar kita tidak menjadi negara-negara yang seperti tadi. Itu saja, makasih Bro Eko, makasih Bang Matur atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Bapak Eko, kita ketemu lagi di waktu yang di depan ya, besok ya. Oke, siap. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, jangan lupa istirahat cukup. Siap. Siap.